Oke lur, kali ini saya mau review horn. Ini horn buat line are, terus ini horn buat biasa. Ya, yang ini juga buat biasa nggak masalah. Maksudnya nggak usah sound line are harus pakai ini, nggak juga. Sound biasa seperti punyaku yang nggak digantung pakai ini juga tambah enak malah lur. Kemernyes dan jauh suaranya, triple nembak jauh. Untuk tes driver ini, horn ini ada di video yang 3W ya, speaker 3W rakitan saya ini ada. Pakainya horn ini. Ya, aslinya yang ini tapi ini nggak muat di saya. Saya punya itu nggak bisa, jadinya pindah ke sini. Beli lagi dan ini mau dijual. Ya nanti masuk apa enggak? Kalau kalian minat bisa beli. Ini saya beli harga 300.000 satu ya, sepasangnya 600 belum ongkir. Saya jual murah aja, belum tak pakai karena nggak pas, gimana mau pakai ya. Dan kita skip tentang yang ini, kita lanjut ke video ya. Jadi ini twitternya saya 3in, coil 3in exit 1,7 in. Kita mau jajal gimana responnya tanpa horn, pakai horn 3 biji ini, perbedaannya seperti apa di Smart Live ya. Kita tes pakai power class D dan tanpa aksesoris, jadi langsung mixer di lokat saja, langsung ke power class D nya dan ke Smart Live. Paling ini dipotong pakai kapasitor ya, biar enggak terlalu ngebas, biar kepotong bassnya lah. Kapasitor saya pakai 6,8 mikro, jadi harusnya enggak tajam potongannya, masih keluar middle. Oke, sekarang kita coba capture yang tanpa horn. Ya, kita sama paskan responnya. Mixernya kita lokat saja. Ini power yang nggak pakai tutup, kita nyalain. Oke, sekarang kita coba pink noise ke transfer dulu. Oh, ini pengetesan yang tadi. Ya. Kita coba pink noise, terus kita play. Oke, kita buka mixernya. Oke, kita coba fan delay. Insert. Oke, pasnya bener, responnya bener. Ini pakai 6,8, dia roll off di 1,3 ya, roll off. Oke, responnya seperti ini, bagus ini, tanpa horn aja bagus. Sekarang kita capture standar STD. Oke. Ya, kita hilangkan. Terus ini nggak usah diapa-apain, kita coba kasih horn yang biasa, yang paling murah. Ini harganya 150.000 ini horn ini. Kita paskan tengah. Oke, kurang lebihnya pas. Kita lihat responnya ya, flat. Ini responnya sih flat ya, malah bener gitu, malah lurus. Apa kita fan delay lagi, fan delay tiap horn kita fan delay kan ya, sama. Cross pointnya juga masih, cross pointnya lebih turun di 900-an cross pointnya. Ini enggak tahu tak ketik ya, tone-nya masih tetap. Kita capture ini horn 150. Oke, kita hilangkan, terus kita ganti ya. Dari suara kelihatan
Kita ganti horn yang cor. Ini harga 300 ribuan. Kita paskan. Oke. Suaranya beda. Ya, ini kurang lebihnya pas. Oke, udah pas di tengah lubang. Kita lihat respon yang cor. Respon yang cor seperti ini. Di sini nih flat, tapi ini berapa? 1,5 kilonya tinggi banget. Tapi kalau di crossover di 3 kilo ya, dipotong di sini, grade turun, wah flat juga ini. Jadi hornnya juga bagus. Cuman ini height-nya dia roll off ini. Height-nya di 15 kilo roll off. Oke, kita capture dulu. Capture. Ini horn. Salah. Horn 300. Oke. Kita ganti lagi horn yang paling mahal ini. Ganti horn yang termahal. Kita paskan. Oke, posisinya masih sama, setelannya sama. Ya, ini responnya. Oke, kita coba fan delay lagi. Kita insertkan. Oke, yang tadi di ace kita capture. Berarti ini horn 600. Oke. Speed noise kita matikan, power kita matikan. Suaranya kencang. Oke. Kita bahas satu persatu ya, Lur. Kita buka semua. Oke, seperti ini. Flashnya kita matikan. Wah, nggak bisa, harus di stop dulu. Oke, tadi habis di stop, kita lanjut. Oke, jadi yang merah ini kita coba dari yang merah. Nah, ini yang merah paling terang sendiri. Yang merah itu standarnya, Lur. Standar tanpa horn, dia gainnya paling kecil. Ya. Di sini paling kecil. Untuk super high-nya dia hilang di 19 kilo. Jangan gitu, Bre ya. Kita tarik tengah-tengah di 0 dB nya. Enggak ada. Di 1 dB lah ya. Kita tarik 1 dB nya di 19,3 kilo ini. Yang standarnya tanpa horn ya, di 1 dB nya segini. Oke. Responnya tanpa horn udah flat, hampir flat lah. Oke, sekarang yang ini kita matikan. Oke, kita bandingkan dengan yang 150 horn murah. Perbandingannya gimana ya? Gini aja, Pok. Nah, jadi pakai horn yang 150.000 di 1 dB nya 1 dB nya dia 1 dB nya udah jelas di 20 kilo ya, karena ini 2,6 dB aja 19,8. jadi pakai horn murah aja sudah tembus di 20 kHz. Dan responnya lihat, ini gainnya jauh lebih tinggi semua, lebih tinggi dan flat ya. Ini yang standarnya kan dia turun, tanpa hornnya turun. Nah, ini pakai horn yang kotak ini naik jadi flat gitu. Udah masuk sih sebetulnya. Ya udah jadi bagus. Terus kalau kita lihat ini flat sampai di 1 kilo.
ya. Jadi hornnya juga flat, bikin flat si tweeternya, cocok ini sebetulnya ya. Horn ini cocok, jadi gak masalah. Oke, kita tutup. Yang standar kita bandingkan dengan yang horn 300.000 ya. Kita coba ini yang 300.000 kita yang buat pengukuran. Oke, ini anehnya yang horn 300.000 dia frekuensi high-nya, super high-nya malah blesep nih ya. Dia 19,6 nya malah turun di -5 dB ya, malah turun jauh dari standarnya. Tanpa horn di 1 dB, dikasih horn malah minus. Dan dia roll off mulai di 15,4 kilo. Jadi horn yang 300 ribuan super high-nya malah turun, tapi grafiknya flat tapi nggak nambah gain ya. Ini gainnya segini, gainnya ada di 6 dB. Kalau yang horn standarnya ya, dia gainnya nambah di 12 dB, jadi nambahnya plus 6 dB. Antara horn 150.000 sama horn 300, gainnya malah gede yang 150.000. Keder apa gak lor ya. Jadi gainnya malah lebih kencang yang horn murah ya, sama-sama char tapi lebih murah ya. Ini pengukuran jarak dari tweeternya ya sekitar 70 cm lah, 70 cm ya, 60-70 kurang lebih ya. Jadi lebih kencang yang horn biasa. Oke, nggak tahu kenapa ya. Kemungkinan ya karena dipotong-potong ini ya per frekuensi, kemungkinan seperti itu. Tapi yang jelas ini lebih kencang di jarak pengukuran saya ya. Terus respon bawahnya yang horn 300, dia bawahnya seperti ini. Ini mulai dari 2,3 kilo sampai 1,5 dia naik banget. Jadi ini hornnya malah boosting bagian middle ya. Aneh tapi nyata, middlenya malah yang di boosting. Jadi kalau pakai horn ini pastikan cross pointnya di atas 2,5, paling aman di 3 kilo, karena 3 kilo ini ada jeglongan. Potong di 3 kilo sini, ini flat ya. 3 kilo sampai 15 kilo dia respon horn ini. Ini horn cor ya, terjual paling banyak juga saya beli di Shopee, tapi salah ukuran nggak bisa dipakai. Kalau kalian minat bisa beli, jamin baru, harga second. Oke, kita lanjut dengan horn yang 600.000. Ini yang standarnya, merah standar. Kita buka yang 600.000. Nah lu, yang 600.000 kita lihat di kita klik dulu. Kita lihat di 2 plus 1 dB nya ya, ini 1,7, dia 19,8. Jadi 1 dB nya dia ada di 20 kHz lebih yang pasti, dan di atas standarnya. Jadi horn ini nggak motong 20 kHz nya ya, masih merespon. Ini kalau dilihat juga sama, dan ininya juga sama grafiknya. Jadi ini paling turun di 13 kilo, ini 10, 7 kilo, tinggi, agak tinggi dikit ya, hampir flat lah. Ini plus 12 dB, terus bawahnya 9, berarti bedanya 3 dB. Terus ini naik lagi di 13 dB ya, hampir flat. Ini paling tingginya di 1,5 kilo, tapi antara 1,5 sama ini nggak beda jauh ya. 1,5 kilonya di 15 dB, 10 kilonya di 11 dB ya. Jadi bisa dibilang flat horn yang ini, yang paling mahal 600.000 ini impor dari China lor. Dan dia bawahnya roll off nya di berapa ini ya, kalau ambil di sini
Kalau kita samain sama Twitter lah, sama Super HD 20 kHz nya di 1,7 ya, seginian lah, di 500 Hz. Ya, ini udah dipotong di kapasitor ya. Kalau ya yang jelas ini dia menaikkan gainnya sangat banyak, jadi efisien. Horn ini sangat efisien lur, yang ya dibandingkan dengan yang 150, yang 150 yang 300, sorry, yang 300 ini ya bedanya jauh banget. Bedanya kalau kita ambil di berapa, 10 kilo lah, 10 kilo ya, ini ada di 6,8 dB horn yang 300. Kalau yang horn 600 10 kilonya di 11,5, jadi 6,8 11,5 berapa itu, 5 dB ya, bedanya 5 dB itu jauh lur, bedanya sangat jauh. Jadi kalau pakai horn yang paling mahal dia lebih irit, efisien. Kalau mau lebih murah lagi yang ini lur ya, yang ini lihat responnya malah lebih flat. Yang 150.000 warna biru ini responnya lebih flat dan super high-nya malah lebih nyata ya, super high-nya ini lebih timbul. Super high-nya ini dia paling tinggi, 15 kilonya dia paling tinggi ya, 15 kilonya di 7 dB. Yang lain cuma berapa ini, 6 sampai 7 ya. Yang horn standar itu kecil ya, 150, malah dia didengar dari responnya paling bener ya. Oke lur, jadi seperti itu untuk respon frekuensinya. Oke, jadi begitu untuk reviewnya ya. Jadi yang terbaik di sini pakai yang bagus sekalian kalau kalian mau ngejar tembakan jauh. Tapi kalau cari yang murah, nggak usah pikir beli yang ini, pakai yang ini aja udah jauh lebih baik, gainnya lebih kencang, lebih flat. Ya, ini saya pakai driver yang saya pakai sendiri, coil 3 in. Kalau beda driver, beda merek, beda pabrik ya, responnya akan beda. Cuman ini kalian bisa buat patokan. Kalau mau beli horn silahkan pilih yang mana. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa di subscribe, di like. Terima kasih.